Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi atau Imam Al-Qurtubi menyampaikan terkait bab demi bab mengenai kematian, dan kitab ini sekali lagi adalah bekal menghadapi kehidupan yang abadi, yakni kehidupan setelah kematian di dunia. Sebelumnya mengingatkan kita terkait dengan makna maut di dalam Al-Quran dengan beberapa tafsir atau penjelasannya. Ada apa saja atau gambaran apa saja terkait dengan kata maut di dalam Al-Quran. Yang pertama kita lihat di dalam surat ke-30, yakni surat Rum. Jadi surat Ar-Rum surat ke-30 ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menemukan surat Ar-Rum ayat yang ke-50. Maka perhatikanlah kisah-kisah rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang kuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jazakallahu khair. Fanzur ila athari rahmatillah. Maka perhatikanlah, nazar, maka lihatlah kepada bekas-bekas rahmat dari Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Dia menghidupkan bumi setelah mati atau setelah kering. Inna dzalika la muhyil mauta. Sungguh hal tersebut berarti Dia, Allah, pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia atas segala sesuatu berkuasa. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang makna mati, yakni matinya bumi. Bumi atau tanah itu dikatakan mati ketika tandus kering. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkannya kembali dengan apa? Air hujan. Oleh karena itu, kita diingatkan di dalam tafsir, ini saya ambilkan dari dua tafsir, yakni tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Syekh Mustafa Al-Maraghi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan matinya bumi itu bermakna kering dan tandus. Allah menghidupkan kembali bumi setelah hujan. Yang awalnya kering, tidak ada apa-apa, selepas hujan tiba-tiba kemudian bermunculan tumbuhan, rumput, dan kembali menghijau. Ini menjadi perumpamaan kebangkitan manusia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah. Maka sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya. Sebagaimana tanah tandus, tanah yang kering, diberikan Allah hujan, maka tiba-tiba muncul berbagai macam tumbuhan. Dan hal ini mengajarkan kepada kita kekuasaan Allah tampak dalam perubahan alam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, bapak-bapak dan ibu-ibu,
pertama kali kita melihat rahmat atau nikmat dari Allah dalam sebuah negeri itu berkurang atau bertambah, maka lihatlah kondisi air di negeri tersebut. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Jadi lihat kondisi air di negeri tersebut bagaimana. Airnya bagus, airnya surut, airnya berkurang, airnya beracun, semua itu menjadi tanda agar penduduk di negeri tersebut introspeksi diri sebenarnya. Bapak Ibu, kita tidak pernah berpikir bahwa air yang diletakkan, dimasukkan di dalam botol itu sekarang harganya mahal. Zaman dulu ketika pertama kali ada air mineral, merek yang kita kenal, setiap menyebut air mineral yang kita sebut adalah padahal belum tentu gitu. Mereknya banyak, tapi sudah terlanjur masuk di otak kita, air yang diletakkan di dalam kemasan itu adalah, dulu ketika pertama muncul mungkin kita menertawakan, lapo iki banyu diwadahi ngene didol. Menertawakan kita. Tetapi ternyata hari ini coba kita hitung berapa air tanah di lingkungan kita yang hari ini bisa diminum walaupun digodok terlebih dahulu. Bisa jadi kita temukan air tanah kita itu hanya layak untuk mandi dan cuci, tetapi tidak layak untuk dikonsumsi. Maka jauh-jauhlah kita mengambil air dari tempat yang dianggap airnya lebih layak untuk dikonsumsi. Tidak pernah terfikirkan bahwa ternyata air tanah di rumah kita itu tidak bisa dikonsumsi walaupun sudah dipanaskan terlebih dahulu. Maka sebenarnya di dalam tafsir kondisi air yang demikian itu adalah tanda-tanda dari bekas rahmat Allah yang kemudian dilupakan oleh penduduk negeri tersebut. Artinya kondisi air itu menjadikan kita penduduk negeri itu introspeksi diri, sejatinya demikian. Sebelum air itu berubah menjadi sebuah perlawanan yang besar, dan ketika air itu melawan dengan izin Allah, dengan kekuatan yang besar, manusia tidak bisa melakukan apapun kecuali lari dari air tersebut. Lebih-lebih kalau air tersebut membawa saudara-saudaranya yang juga dizalimi. Ada pohon yang dizalimi, ada batu yang dizalimi, bersatu menjadi sebuah aliran yang sangat besar, dan baru-baru ini terjadi di negara kita. Maka sejatinya kita diingatkan penduduk negeri harus introspeksi diri. Kalau kemudian tidak mau introspeksi diri, kezaliman itu senantiasa dan terus berlanjut, maka sejatinya kita tinggal menunggu waktu sebagaimana gambaran kaum-kaum terdahulu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digantikan kaum yang lebih beriman kepada Allah. Di sini disampaikan kekuasaan Allah tampak dalam perubahan alam, sehingga kewajiban kita sebagai seorang mukmin ikut serta menjaga lingkungan, ikut serta menjaga alam. Guyonan kita kalau di rumah kita tiba-tiba muncul banyak semut. Loh, wakai semute, apa yang kita lakukan ketika rumah kita banyak semut? Wah, nah seperti itu tadi. Semua bentuk racun yang kita gunakan di rumah itu mereknya cuma satu yang kita tahu. Padahal banyak mereknya karena sudah terikat di otak kita. Maka muncul pertanyaan, iki ngono sakjane sing pertama manggon kene iki semut apa awak dhewe? Guyonannya kan begitu. Termasuk air, Bapak Ibu. Seringkali kita membangun bangunan itu tidak memperhitungkan bahwa air itu juga butuh jalan.
sehingga kemudian kita tidak memberikan jalan ketika airnya dalam jumlah banyak, ngamuk banyune gak dikai dalan, apa yang terjadi? Manusia yang kesulitan. Ketika kita membaca bagaimana ulama terdahulu terkait penelitian tata kota dan lain sebagainya, itu benar-benar memperhatikan alam. Hari ini kita ditunjukkan bahwa alam menjadi media pendidikan manusia. Ini di dalam tafsir Syekh Mustafa Al-Marawi. Kehidupan setelah kematian adalah sunatullah. Kehidupan selepas kematian. Kita ini pernah dalam kondisi tidak ada, kemudian dijadikan Allah ada, dilahirkan ke dunia. Setelah di dunia hidup, Allah kemudian mematikan kita kembali di dunia, dan setelah itu kita akan bersama dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita sekali lagi diingatkan bahwa kehidupan setelah kematian adalah sunatullah. Kebangkitan bumi mengandung hikmah tentang harapan. Jadi selama air itu masih ada untuk tumbuh-tumbuhan kita, maka hal tersebut sejatinya adalah harapan bahwa ada kehidupan selepas kematian. Dan semua itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun mungkin kita akan menemukan banyak orang tidak percaya bahwa setelah kita mati di dunia, kemudian akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Inilah yang disebut dengan iman, dengan keyakinan. Baik, mari kita lanjutkan. Ini tadi bentuk maut yang pertama adalah kematian bumi. Kemudian Allah menjadikannya bangkit kembali dengan hujan dan menumbuhkan banyak tumbuhan. Selanjutnya ada bentuk kematian yang kedua, yang kita juga diingatkan di dalam surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-22. Surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-22. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran pada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Kita diingatkan dua hal. Tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan mendengar orang-orang yang di dalam kubur. Ayat ini juga menjadi pembeda terkait dengan cabang dari akidah. Apakah orang yang berada di dalam kubur itu bisa mendengar kalimat kita? Bapak Ibu, sementara ini yang jenengan yakini, ini cabang akidah ya, yang jenengan yakini orang yang sudah meninggal di kubur, apakah masih bisa mendengar suara kita? Ada yang mendengar suara terompah, betul, hadisnya ada.
Baik. Apakah yang sudah meninggal lama itu masih bisa mendengar suara kita? Mulai muncul ini, berarti nek cek tas dikubur itu krungu sandal. Cek tas iki soalnya nek wis rotok suwe mbuh krungu tagak. Misalkan ini kita ziarah kubur, ke kuburan orang yang sudah lama dikuburkan. Kita menggunakan istilah dimakamkan, makam, walaupun makam dengan kubur itu beda. Kemudian kita ini rasan-rasan, kira-kira wong sing nang jero iki krungu apa orang, pertanyaan. Wong iki biyen ngene, dengar atau tidak? Kalau membaca ayat ini bisa mendengar atau tidak? Tidak. Namun, nah ini ada namunnya. Namun ketika Allah menjadikannya bisa mendengar, bisa atau tidak? Bisa. Itu dia. Ini juga ada selisih pendapat di zaman sahabat terkait hal tersebut. Ada yang mengutip ayat ini dengan menyampaikan tidak bisa mendengar. Ada yang kemudian kita diantaranya tadi terkait dengan trompa, Rasulullah juga pernah menyampaikan kalimat terkait orang-orang yang meninggal di Uhud, termasuk musuh-musuh Islam yang mati. Rasulullah menyampaikan hal khusus terkait kalau saja kamu mendengar suara atau rintihan mereka. Sehingga kaitannya dengan cabang akidah, ini cabang akidah, ada yang meyakini masih bisa mendengar, ada yang meyakini tidak bisa mendengar. Siapa yang paling benar? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu, kecuali kalau kemudian ada yang habis dari kubur bangkit lagi. Wonten. Kalau bukan seseorang yang ngarang, tidak akan ketemu. Karena bagi kehidupan kita, seseorang yang sudah dikatakan benar-benar mati, bukan mati suri, benar-benar mati, ruhnya dicabut, maka orang tersebut sudah tidak akan bisa lagi kembali ke dunia. Sudah berbeda. Di sini kita juga diingatkan terkait dengan ada orang yang mati itu bukan mati fisiknya, tetapi mati hatinya. Fisiknya sehat, fisiknya sempurna, bagus, tapi hatinya mati. Nah, di dalam tafsir disampaikan, adapun kematian manusia diibaratkan seperti orang kafir yang tidak bisa menerima petunjuk, dan itulah kematian hati. Orang kafir yang dia ini secara fisik hidup, tapi karena tidak beriman, maka sebagaimana tadi disampaikan, dianggap hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Karena tidak mau menerima kebenaran iman. Nah, ini yang dianggap mati hatinya. Dan kematian yang disebut di dalam ayat ini bukan hanya kematian fisik, namun juga kematian hati, yakni mereka tidak mau menerima hidayah yang diberikan Allah. Kemudian orang yang hatinya mati sulit menerima kebenaran, sudah tidak percaya. Ayat ini menggunakan makna kematian secara spiritual, bukan kematian fisik. Kematian hati juga bisa berwujud kesombongan. Jadi seseorang yang menyombongkan diri itu juga disebut mati hatinya. Hidayah membutuhkan kesiapan jiwa manusia, dan Al-Quran yang mampu menghidupkan hati yang mati. Ini di dalam tafsir disampaikan. Kita banyak membaca sirah, membaca sejarah, kurang apa Sayyidina Umar ibnul Khattab sebelum masuk Islam, kemudian ditanya akan kemana, jawabannya adalah mencari
batang leher Muhammad. Tetapi setelah mendengarkan ayat Allah, maka kita bisa melihat Sayyidina Umar menjadi pembela Islam yang terang-terangan mengatakan siapa yang berani menghalangi, maka dia ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Ngoten ya ancaman. Kon nek nantang berarti kon kudu siap bojomu dadi rondo, anakmu yatim. Ngoten. Niku Sayyidina Umar. Namun kita juga melihat beliau ketika Rasulullah wafat, goncangnya luar biasa. Yang mengingatkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq, karakter beliau, Sayyidina Abu Bakar ini seseorang yang Rasulullah pun mengatakan lembut hatinya dan mudah menangis. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, ternyata Sayyidina Umar goncang ketika diberitahu Rasulullah wafat. Apa yang dilakukan? Yang mengatakan Rasulullah wafat, aku tebas kepalanya. Tidak terima. Tapi Abu Bakar yang mengingatkan. Dan inilah sekali lagi Al-Quran menghidupkan hati, bukan hanya dibaca, namun dipahami, dimaknai, diamalkan, bahkan disampaikan kepada orang lain. Kehidupan hati ternyata lebih penting daripada sekedar kehidupan fisik. Cenderung manusia itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah itu karena persoalan pikiran, persoalan hati, dibandingkan persoalan fisik. Beberapa kejadian di Mojokerto kita sempat viral dalam 3 berita, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya seringkali menyampaikan kita doakan selepas sholat orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, tidak hanya diri kita yang kita doakan. Kasus bunuh diri ada 2 tempat yang viral ya. Rolak dan Jembatan Jangan. Kira-kira orang bunuh diri itu yang diserang fisiknya, pikirannya atau hatinya? Fisik normal, karena ternyata bisa naik motor sampai Jembatan Cangar, artinya fisiknya normal. Namun ternyata pikiran dan hati tidak bisa. Jenengan kalau capeknya capek tubuh, tidur bisa pulas. Tapi kalau yang capek itu pikiran dan hatinya, molak malik gak iso tuh. Ternyata hal ini menjadikan kita penting sekali untuk menghidupkan hati dan pikiran kita, dan itu dengan apa? Dengan ilmu. Yang bisa menjadikan jiwa kita ini tenang adalah ilmu. Ulama menyampaikan dahaganya tubuh kita minum air, dahaganya jiwa kita adalah kita minum ilmu. Namun manusia akan tahu kalau fisiknya haus, tetapi belum tentu tahu kalau jiwanya haus. Ciri-ciri jiwa yang haus itu bagaimana, Bapak? Jangan pernah merasa, aku lurek ngewelak. Ngombe lho Cak, dudu iku aku. Jiwaku sing ngelak. Nate jangan merasa begitu. Dan jiwa ini saya seringkali menyampaikan, kalau sakitnya fisik diberitahu obatnya kita berterima kasih, kalau sakitnya jiwa kita diberitahu obatnya kita marah-marah. Pilek, sampai coba ngombe iki lho Cak, insyaallah waras. Beli kita, cocok ya. Iya matur suwun yo, dikandani obat wingi cocok. Tapi kalau yang sakit adalah jiwanya, sombong misalkan, kita beritahu, Cak, koyo sampean iki lara sombong, Cak. Kira-kira matur suwun apa tambah kudu emosi? Obate wong sombong iku ngene, Cak. Kon tak keplak kon kok. Saged ngoten niku. Ini jiwa ini diantaranya.
Oleh karena itu beruntunglah jika Allah menjadikan hari ini jiwa kita ini jiwa yang hidup. Dan dahaganya kita adalah kerinduan akan masjid, kerinduan taklim, kerinduan ta'alum, kerinduan ibadah, Masya Allah. Daripada kita rindu bermaksiat. Baik, jadi kita temukan ada dua tadi. Satu, maut dalam arti bumi. Kemudian yang kedua, maut dalam arti hati dan juga fisik. Kemudian ada proses yang kita kenal dengan istilah yang umum juga di telinga kita. Sebelum nanti kita membuka kitab At-Tadhkirah, mari kita lihat surat Al-Jum'ah, surat ke-62, ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, mari kita lanjutkan dengan surat Qaf, surat ke-50, ayat yang ke-19. Surat Qaf, surat ke-50, ayat yang ke-19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Waja'at syakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kita menerjemahkan sakaratul maut, alhamdulillah terjemahnya tetap sakaratul maut. Dalam kondisi yang tidak sadar ketika maut menjemput. Dan kita juga diingatkan sehebat apapun kita melindungi diri, sehebat apapun kita bersembunyi, ketika kematian itu datang, maka kita akan mati. Di dalam benteng atau bunker pertahanan yang sangat kuat sekalipun, ternyata tidak bisa mencegah kematian. Dan inilah proses yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, ada pada bab kedua halaman 81 terkait dengan proses kematian. Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada satupun dari kita yang abadi, kecuali satu-satunya yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya sampaikan, riwayat ini berdasarkan penelitian ulama tidak berstatus sahih. Sekali lagi sebelumnya saya sampaikan, riwayat ini tidak berstatus sahih, ada di dalam bab terkait kehadiran setan saat orang meninggal, halaman 81. Para ulama menyebutnya sebagai riwayat mau'idhah atau riwayat peringatan, bukan dalil yang menjadi dasar atau bukan hujjah utama kaitannya dengan akidah. Namun ini menjadi peringatan, menjadi pelajaran. Meskipun demikian, makna umumnya didukung oleh hadis sahih bahwa setan memang berusaha mengganggu manusia sampai menjelang kematiannya. Dalam kondisi sakaratul maut, menjelang kematian, setan tetap datang dan menggoda manusia. Di antaranya disampaikan dalam riwayat ini, innal abda idza kana fi iqbali minal akhirati wa idbari minad dunya
Sungguh hamba ketika dia menghadap akhirat dan berpaling dari dunia, maksudnya dalam keadaan sakaratul maut. Apabila seorang hamba mendekat ke akhirat atau menghadap ke akhirat dan berpaling dari dunia dalam keadaan sakaratul maut, jalasa indahu saytanan, maka duduk setan itu duduk pada orang yang sakaratul maut itu dua setan. Akhaduhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi. Ada yang duduk di sebelah kanannya, ada yang duduk di sebelah kirinya. Falladhi an yaminihi yatamatsalu lahu fi surati abihi. Yang duduk di sebelah kanan menyerupai atau semisal mirip dengan bapaknya. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, inni kuntu alaika syafiqan, sungguh aku dulu itu kepadamu sangat penyayang. Walaka muhibban, dan aku sangat mencintaimu. Walakin mut ala dinin nasara fa innahu khairul adyani. Akan tetapi kamu matilah dalam keadaan Nasoro, dalam keadaan Nasrani, karena sungguh itu adalah agama terbaik dari agama-agama yang lain. Jadi setan itu menggoda ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut menyerupai bapaknya, tapi bapaknya ini mengajak agar anaknya masuk ke dalam Nasrani, sambil mengatakan agama terbaik itu adalah agama Nasrani. Bayangkan dalam keadaan sakaratul maut. Dan ini pelajaran untuk kita. Kemudian walladhi an simalihi, yang di sebelah kirinya, yatamatsalu lahu fi surati ummihi, menyerupai ibunya. Fataqul, lalu dia berkata, ya bunayya, wahai anakku tersayang, kana batni laka wi'aan, perutku dulu adalah wadah atau tempatmu, maksudnya engkau dulu aku kandung. Ini kalimat ibunya. Wathadni laka siqa'an, dan payudaraku adalah sumber untuk minum, sumber untuk minum susu. Wa hijri laka wita'an, dan engkau dulu aku pangku, atau engkau dulu di pangkuanku bagimu tempat berbaring. Walakin mut ala dinil yahudi, akan tetapi matilah kamu, maksudnya ajaan kamu lebih baik mati dalam keadaan Yahudi. Fa innahu khairul adyani, karena sungguh agama terbaik di antara agama-agama yang lain adalah agama Yahudi. Ini yang tercantum di dalam kitab At-Tadkirah, gambaran pelajaran bahwa dalam kondisi sakaratul maut sekalipun setan masih menggoda, menyerupai ayah, menyerupai ibu kita, mengajak agar kita keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan Rasulullah terkait dengan hal tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan ketika ajal menjemputku. Atau doa yang insya Allah juga sering kita baca di dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Ini diantaranya doa yang mengajarkan kita agar terhindar dari hal tersebut. Insya Allah banyak diantara kita yang hafal daripada doa di dalam hadis tersebut.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini diantara doa yang dibaca agar kita ketika sakaratul maut muncul godaan, berbagai macam godaan, kita tetap bertahan. Di antaranya Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, jadi beliau ini adalah putra Imam Ahmad bin Hambal yang kita mengenalnya dengan madhab Hambali. Jadi ini putra beliau, namanya Abdullah. Aku menghadiri kematian ayahku Ahmad. Di waktu itu tanganku memegang secarik kain untuk mengikat janggutnya. Tiba-tiba beliau tidak sadar, lalu sadar kembali seraya mengisyaratkan tangannya dan berkata, tidak, sampai kapanpun tidak, sampai kapanpun tidak. Beliau melakukan itu berkali-kali, maka saya bertanya, wahai ayah, apa maksudmu? Jawab beliau ketika sadar, sungguh setan berdiri di depanku, mencengkramku dengan ujung-ujung jarinya seraya berkata, hai Ahmad, menurutlah kepadaku. Tapi aku katakan kepadanya, tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun, tidak sampai aku mati sekalipun. Imam Ahmad bin Hambal dalam kondisi sakit menjelang kematian beliau, antara sadar dan tidak sadar, beliau menyampaikan bahwa ada setan yang menggodanya untuk keluar dari keimanan. Bayangkan ini Imam Hambali. Bagaimana dengan imam-imam yang ada di sini? Oh, imsak ternyata. Baik, saya tutup dengan yang terakhir. Saya katakan bahwa saya sendiri pernah mendengar guru kami, Al-Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi di Benteng Iskandaria. Dia berkata, aku telah menyaksikan kematian saudara guru kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordoba. Ketika dia menghadap maut, dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata yang keluar dari mulutnya adalah tidak. Ketika dia sadar, kami ceritakan itu kepadanya, maka dia menjelaskan, ada dua setan datang kepadaku dari arah kanan dan dari arah kiriku. Satu diantaranya berkata, matilah dalam agama Yahudi. Satu lagi berkata, matilah dalam agama Nasrani. Dan ketika aku mendengar kalimat itu, aku katakan kepada keduanya, tidak. Kalian berdua mengatakan seperti itu kepadaku. Padahal aku telah menulis dengan tanganku dalam kitab At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Nabi SAW, sungguh setan akan datang kepada salah satu dari kalian ketika dia meninggal, maka dia berkata, matilah dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Nasrani. Ini yang tadi saya sampaikan tidak sahih. Namun beberapa kisah yang disampaikan menjadi pelajaran bagi kita bahwa kematian sangatlah dekat dengan diri kita dan setan akan senantiasa menggoda kita bahkan dalam keadaan sakaratul maut sekalipun. Oleh karena itu di antara doa kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar kita mampu untuk menolak pujukan setan meskipun kita dalam keadaan susah payah, dalam keadaan sakaratul maut. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.